Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Hanun. Aku Levina. Dan aku Kai. Jadi kami dari kelompok 4 ya. Kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai syariat dan tarekat. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi dalam bahasan kita kali ini sebenarnya ini dibagi dua. Ada yang kita akan membahas bagian kita akan membahas tentang syariat dan tarekat. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang dimensi ajaran Islam dulu. Jadi di sini ada hadis disebutkan bahwa ini panjang hadisnya, tapi intinya itu ada kan dimensi Islam itu ada 3. Ada Islam, iman, dan ihsan. Nah, menurut hadis ini ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Beliau menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Lalu beritahu aku tentang iman. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Lalu beritahukan aku tentang ihsan. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Oke. Jadi meringkas lagi, sebenarnya iman itu iman Islam dan ihsan. Iman itu adalah iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan iman kepada takdirnya. Ini dipelajari di ilmu syariat atau fikih. Lalu untuk Islam ini adalah yang meliputi syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji seperti pada rukun Islam, dan dipelajari di ilmu kalam atau teologi Islam. Lalu untuk ihsan ini beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Nah, ini yang menjadi bahan fokus utama kita di bahasan topik ini, yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah implementasi dari dimensi ihsan. Nah, definisi tasawuf sendiri itu adalah mengetahui keadaan jiwa, menyucikan jiwa, dan mengisinya dengan sifat-sifat baik, serta berusaha untuk merambah jalan atau suluk untuk dapat menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya kita sebenarnya sudah sering mendengar kata sufi, tapi sufi itu biasanya dibahas di SKI untuk membahas orang-orang Syiah yang ikut kayak tarekat-tarekat Syiah gitu dinamakan sufi. Tapi kalau misalnya di sini bahasannya sufi itu adalah seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya bahasan aslinya itu, cuman kalau dalam konteks sejarah dia biasa dipakai buat orang-orang Syiah yang sufi gitu. Lalu ada ayat di sini. Jujur aku lupa masukin ini surat apa. Yaumala yang kau malu wala banun ila man atau waha biqalbin salim. Di hari harta dan anak-anak laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati bersih. Jadi kayak kita harus membersihkan hati untuk dapat menelusuri jalan menuju lebih dekat kepada Allah. Suara aku kedengeran nggak? Halo, suara aku kedengeran nggak? Oke. Nah, jadi di sini ada tingkatan-tingkatan perjalanan spiritual seorang murid atau salik dalam menuju pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama kita punya syariat atau hukum yang mengatur. Semuanya kita mengetahui bahwa terkadang kita melakukan suatu kebiasaan itu karena kita terpaksa dulu. Jadi kita harus mengikuti suatu hukum yang merupakan syariat. Lalu ada tarekat. Tarekat ini dimaknai sebagai suatu jalan atau cara. Lalu ada hakikat, kebenaran yang esensial, dan makrifat. Tapi sebenarnya masing-masing itu apa? Jadi kita akan pertama membahas tentang syariat. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang kedudukan dan fungsi dari syariat. Gimana? Oke, mulai dari pengertian dulu. Jadi, syariat sendiri berasal dari kata syara'a yang berarti jalan. Nah,
Maka syariat adalah jalan yang benar sebagai rute perjalanan yang baik dan bisa ditempuh oleh siapapun. Nah, untuk secara istilah sendiri, kata syariat terdapat dalam Al-Quran dalam bentuk kata kerja, verb dan juga kata benda, ataupun kata sifat adjektiva. Nah, ini tuh contohnya ada di dalam 3 surat, yaitu yang pertama ini ada surat Al-Jathiyah ayat 18. Sini ada tulisan syariatan, yaitu sebuah syariat atau peraturan. Nah, di sini selanjutnya juga ada di surat Al-Maidah. Di sini ada tulisan syariatun juga, yang artinya jalan. Di surat Al-A'raf yang berarti itu di sini dari syara'nya. Terus juga di surat Asy-Syura dari syara'nya. Nah, syariat dalam dunia tasawuf biasa dijadikan sebagai dasar atau fondasi untuk lanjut ke tahapan selanjutnya, seperti yang udah Levina bilang tadi, yaitu tarekat, hakikat, dan juga ma'rifat. Nah, sebagian besar sufi memahami syariat dalam pengertian yang luas, mencakup ilmu pengetahuan dan seluruh ajaran Islam. Nah, Syekh Ahmad Sirhindi mengemukakan di dalam syariat terkandung 3 hal, yaitu pengetahuan, ilmu, praktik, amal, dan ikhlas. Artinya, meyakini kebenaran syariat dan melaksanakan perintah-perintahnya dengan tulus dan akhlak demi mendapatkan keridhaan ilahi. Nah, sedangkan menurut Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah menjelaskan, syariat berkaitan dengan konsistensi seorang hamba, sementara hakikat adalah penyaksian Tuhan. Setiap syariat yang tidak ditopang hakikat tidak diterima. Sebaliknya, setiap hakikat yang tidak dikekang syariat tidak tercapai. Syariat dapat menetapkan beban kewajiban terhadap para makhluk, sementara hakikat adalah kabar tentang gerak-gerik yang maha benar, Allah. Syariat adalah hendaklah engkau menyembahnya, sementara hakikat adalah hendaknya engkau menyaksikannya. Syariat adalah pelaksanaan terhadap apa yang diperintahkan, sementara hakikat adalah penyaksian terhadap apa yang ditetapkan dan ditentukan ataupun yang disembunyikan dan ditampakkan. Nah, para sufi menjauhi apa yang dilarang, melaksanakan apa yang diwajibkan, amalan fardu, dan melaksanakan apa yang dianjurkan, amalan sunnah. Nah, para sufi juga percaya bahwa orang yang mengabaikan dan menafikan syariat, maka mereka telah melakukan pelanggaran berat. Oke, next kita masuk ke kedudukan dan fungsi tarekat. Yang pertama adalah definisi dari tarekat. Tarekat itu berasal dari bahasa Arab tarikah atau jamaknya itu turuk dan tarik yang berarti jalan atau metode atau aliran. Nah, secara istilah itu tarekat berarti mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai atau wusul kepadanya. Nah, tujuan dari tarekat sendiri adalah untuk memperkuat keyakinan terhadap syariat, meyakini kebenarannya, mematuhi ajaran-ajarannya dengan senang dan spontan, mengikis kemalasan dan meniadakan penentang atas keinginan diri. Metode tarekat ini ada 2, yang pertama dengan 3 cara dan yang kedua itu ada dengan 7 cara. Nah, sebagian sufi itu menggunakan metode yang pertama, yang 3 cara, yaitu muzalamah al-zikir atau selalu dalam keadaan zikir kepada Allah, selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Yang kedua, riyadah atau melatih diri. Yang ketiga, mujadalah yang berarti bersungguh-sungguh membersihkan diri dari sifat tercela dan hawa nafsu. Ya kayak mirip-mirip tobat gitu. Terus metode yang kedua itu melalui 7 cara. Yang pertama musyarah, yang berarti memperingatkan diri, murabawah, mengawasi diri, muhasabah, introspeksi diri, muaqabah, menghukum diri, mujahadah, kesungguhan lahir batin, mu'atabah, menyesali diri, dan mukasyafah, pembukaan hijab. Nah, sufi itu akan melintasi beberapa tingkatan atau yang biasanya itu disebut dengan muhammad, yaitu taubat, sabar, ridho, zuhud, muhabbah, dan ma'rifat. Perkembangan dari tarekat ini adalah yang pertama itu pada tahap kanfah pada masa 10 Masehi, yaitu berarti jalan atau metode yang ditempuh oleh seorang sufi sampai kepada Allah secara individual atau fardiyah. Yang tahap kedua adalah tahap tarekat pada 12 Masehi, terbentuk ajaran, peraturan, dan juga metode tasawuf
muncul pusat-pusat yang mengajarkan tasawuf dan silsilahnya masing-masing. Dan tahap terakhir itu adalah tahap taifah pada 13 Masehi. Terjadi transisi misi ajaran dan juga peraturan dari guru tarekat yang disebut syekh kepada para pengikut atau muridnya. Tradisi dalam tarekat ini adalah yang pertama itu murid biasanya berkumpul di tempat yang disebut dengan ribat, zawiyah, dan khandak untuk melakukan latihan rohani seperti zikir kepada Allah, mengingat Allah gitu. Terus materi pokok dalam tarekat ini ada membaca istighfar, membaca salat Nabi, dan juga membaca zikir nafi isbat atau ismuzat. Di bawah bimbingan gurunya itu disebut mursyid. Di dalam ajaran-ajaran itu amalia, aturan-aturan disebut adab, dan juga kepemimpinan itu juga disebut mursyid. Nah, unsur-unsur dalam tarekat itu yang pertama mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan syariat Islam. Yang kedua mengamati dan berusaha mengikuti jejak langkah guru, tidak mencari-cari keinginan dalam beramal, berbuat dan mengisi waktu seefisien mungkin, dan juga mengekang hawa nafsu. Presentasinya udah dan oke, ini close dulu. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, jadi karena abis ini tuh ada kelompok